Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda kembali pagi ini dalam dialog Hai Bali Ken tentunya. Dan kita sudah tinggal menghitung hari akan merayakan 2 hari raya besar begitu ya dalam waktu yang berdekatan. Dan pagi ini pendengar, kami akan mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan bagaimana kemudian upaya-upaya untuk menjaga toleransi umat beragama dalam perayaan Nyepi dan juga Idul Fitri tahun 2025 ini bersama dengan Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Buleleng, Bapak Gede Sumarawan SEMPDH. Om Swastiastu Bapak. Terima kasih sudah hadir kembali di RRI sama-sama. Pagi ini tentunya. Terima kasih Mariska. Ya, Pak Kepala tidak sendiri. Kali ini juga dihadiri oleh Ketua MUI Kabupaten Buleleng, Bapak Ali Mustafa SAG MHI. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir sebelumnya Pak Haji di tengah kesibukannya selamat menjalankan ibadah puasa untuk umat muslim yang menjalankannya. Dan juga nanti kita akan membahas lebih dalam terkait dengan toleransi bersama dengan Ketua PHDI Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Igede Demetre MSI. Om Swastiastu. Om Pak Metre. Swastiastu, Mbak Rizka, Om Swastiastu juga. Terima kasih sebelumnya sudah hadir di tengah kesibukannya Pak Metre nggih. Dan juga nanti pendengar kami undang atensi Anda untuk bisa ikut bergabung menyampaikan aspirasi ataupun masukan-masukan terkait dengan bagaimana upaya masyarakat ini untuk juga ikut andil dalam menjaga toleransi menjelang perayaan 2 hari besar keagamaan yang akan dirayakan dalam waktu yang berdekatan. Saya mau ke Bapak Kepala terlebih dahulu. Siap. Baik, Pak Sumarawan, ini kalau berbicara tentang toleransi begitu, ini mungkin sudah hal yang
lama kita bicarakan begitu ya, tapi memang upaya nyatanya di masyarakat untuk memperkuat toleransi ini kan belum utuh. Nah, dari Kemenak sendiri, upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan begitu untuk terus menggalakkan atau menggaungkan toleransi antar umat beragama, apalagi menjelang perayaan 2 hari besar keagamaan ini? Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, salam. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih sebelumnya ya kepada Mariska dalam hal ini dari RRI yang sudah mengundang kami ya pada pagi hari ini untuk bisa hadir di RRI pada hari ini terkait dengan apa yang disampaikan Mbak Rizka tadi. Sebentar lagi kita akan ada perayaan suci besar agama gitu ya. Kita ketahui sebentar lagi kita akan merayakan hari Nyepi, suci Nyepi, dan ada perayaan Idul Fitri gitu ya. Sebelumnya saya ucapkan pada teman-teman saudara-saudaraku yang beragama Muslim, beragama Islam, selamat ya untuk menjalankan ibadah puasa ya. Mudah-mudahan senantiasa sehat dan lancar puasanya. Terus sebentar lagi akan menuju ke hari yang sangat fitri, itu hari kemenangan. Dan juga kepada umat sedharma ya yang sebentar lagi akan merayakan Catur Berata Penyepian ya, hari raya suci Nyepi. Dan rangkaian Nyepi itu sudah dimulai dari hari ini gitu ya, untuk dalam rangka melaksanakan Melasti. Terkait dengan kami di Kementerian Agama untuk bagaimana memelihara kemudian merawat toleransi umat beragama kan itu ya. Kami Kementerian Agama ya dalam hal ini kementerian ataupun lembaga yang diberi tugas oleh pemerintah untuk ikut melaksanakan roda pemerintahan ya dalam hal ini dalam hal agama ya tentu Kementerian Agama memiliki tugas itu bagaimana meningkatkan kualitas kerukunan kehidupan beragama. Nah tentu kami dari Kementerian Agama sudah banyak yang kita laksanakan ya, bahwa kami Kementerian Agama ini garda terdepan dalam rangka untuk memelihara dan merawat daripada kerukunan umat beragama itu untuk meningkatkan toleransi kehidupan beragama. Sebelum apa yang kami lakukan di Kementerian Agama ya, saya mungkin sedikit menyampaikan kata-kata orang bijak begitu ya Mbak Rizka ya, bahwa kalau kita ingin hidup bahagia, sejahtera dan damai, itu kuncinya adalah rukun gitu. Ya sekali lagi rukun itu adalah kunci daripada bagaimana kita untuk menghadirkan kehidupan umat manusia di muka bumi ini untuk mendapatkan kesejahteraan, kemudian mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan kedamaian. Ya, oleh karenanya ya tentu ajaran agama yang ada di Indonesia, agama manapun itu tentu bagaimana umatnya agar ya sejahtera, bahagia dan damai. Nah, itu sebenarnya tujuan daripada bagaimana umat beragama itu melaksanakan agamanya. Nah tentu sekali lagi tujuan itu bisa kita dicapai, bisa kita raih dengan satu kerukunan. Nah kita di Indonesia ya sebuah keniscayaan bahwa kita memang sangat heterogen, ya sangat berbeda. Nah oleh karenanya sekali lagi kerukunan itu adalah suatu hal yang sangat ya fundamental ya, yang memang harus kita wujudkan dan tentu harus kita rawat dan harus kita jaga. Ya jangan sampai hari ini memang kita bersama-sama kita mengakui bahwa khususnya di Kabupaten Buleleng toleransi beragama kemudian tingkat kerukunan kehidupan beragama itu memang sudah baik begitu ya. Tapi yang sudah baik ini tentu mari sama-sama kita rawat dan sama-sama kita jaga. Nah Kemenag ya Mbak Rizka yang saya hormati dan umat beragama dimanapun saudara berada, bahwa
kita Kemenag sudah melaksanakan apa yang menjadi tugas dan fungsi daripada Kemenag itu. Salah satunya adalah tentu kami senantiasa memberikan sosialisasi ya melalui penyuluh-penyuluh yang kita miliki di Kementerian Agama melalui lintas agama. Ya, kemudian kita bekerja sama juga dengan instansi terkait, dalam hal ini misalnya Kesbangpol, kemudian juga dengan FKUB, ya bagaimana kita menghadirkan, menyampaikan bahwa kita di Indonesia ini, khususnya di Kabupaten Buleleng ini yang sangat heterogen, itu kita harus rukun gitu. Nah, dengan rukun itu ya niscaya kebahagiaan, kesejahteraan dan kedamaian itu akan bisa kita laksanakan, akan bisa kita raih. Nah, pada akhir nanti di bulan ini ya sekali lagi itu ada perayaan Hari Suci Besar Agama ya, dalam hal ini Idul Fitri dan Nyepi. Nah, tentu ini adalah sebuah karunia dari Tuhan juga gitu ya. Seagen heterogen ini karunia dari Tuhan juga ya, bahwa meskipun perayaan Hari Suci Nyepi dan Hari Idul Fitri ini beririsan begitu, tapi kalau kita sudah merasakan bahwa kita ini adalah saudara semua ya, bahwa umat beragama itu semuanya bersaudara, itu tidak ada masalah. Nah, tentu mari kita sama-sama saling menghargai, saling menghormati, karena dengan saling menghargai dan saling menghormati ya sesama agama dan antar agama ya tentu sekali lagi kerukunan kehidupan beragama itu akan bisa berjalan dengan baik. Rukun itu sangat indah sekali. Ya, mari ya kita jaga kerukunan itu. Kiranya demikian dulu, Mbak Rizka yang dapat saya sampaikan. Makasih. Ini menarik karena memang menjaga kerukunan itu tidak hanya untuk 1-2 orang, tapi untuk menjaga keberlanjutan dari toleransi ini, begitu ya, Pak Semarawan ya. Baik, saya mau ke Pak Ali Mustafa selaku Ketua MUI, Bapak dari sisi MUI-nya sendiri begitu kan, apa yang kemudian menjadi catatan untuk terus bisa menggalakkan toleransi antar umat beragama, karena memang kan kalau kita lihat setiap manusia pasti mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Untuk menyatukan ini dalam satu payung toleransi ini tentunya ada tantangan. Kalau dari sudut pandang MUI, apa yang kemudian menjadi highlight terkait dengan memelihara toleransi ini? Silakan Pak Haji. Terima kasih Mbak Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar RRI dimanapun berada. Tadi sudah kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng untuk merawat kerukunan di antara kita. Itu adalah suatu keharusan bagi kita semuanya, agama apapun yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Buleleng. Alhamdulillah bahwa di Buleleng kerukunan umat beragama sudah terwujud harmonis, umat sudah bisa rukun. Nah, ini yang perlu kita jaga. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama. Nah, kita dari umat Muslim memang kerukunan ini hampir sama, Mas. Saya kira agama manapun berharap hidupnya itu bisa rukun kalau ingin meraih kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Nah, itu saya kira kerukunan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Maka kita agama manapun itu akan berkeyakinan seperti itu. Bahkan di Islam sendiri itu sudah hidup rukun itu ya memang sudah harga mati kan. Tidak bisa sebagaimana diungkapkan di dalam Al-Quran bahwa katanya di Al-Quran Allah mengatakan di mana saja Anda akan ditimpa kehinaan, kecuali ada 2 hal. Yang pertama adalah menjaga hubungan dengan Tuhan, yang di Al-Quran itu disebut hablum minallah. Yang kedua adalah hablum minannas, menjaga hubungan sesama manusia. Jika 2 hal ini dilaksanakan, dipegang teguh oleh masyarakat, terutama khususnya umat manusia, maka kita yakin bahwa kerukunan itu akan terwujud. Karena apa? Semuanya ada di dalam Al-Quran, di dalam kitab suci agama masing-masing. Oleh sebab itu ini harapan kita. Maka di Islam pun selain itu bahwa kita harus menjaga kerukunan, menjaga
keharmonisan, saling menghargai dan saling memahami satu sama lain, maka di Islam itu sudah banyak di Al-Quran itu yang menjelaskan terkait dengan kerukunan-kerukunan. Antara lain lagi bahwa di dalam surat Yunus ayat 99 itu yang berbunyi walau syaa rabbukal lamana fil ard kulluhum jami'an. Yang artinya begini, bahwa jika Tuhan menghendaki di dunia ini satu warna aja, agama satu aja, mungkin atau Muslim semua, Hindu semuanya, itu bisa. Kenapa? Tuhan yang menciptakan kita, menciptakan bumi, langit dan seisinya aja bisa. Apalagi yang menciptakan manusia juga bisa. Apalagi hanya membuat bahwa satu warna itu bisa, tapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan. Kenapa? Tuhan adalah menjaga keindahan. Satu taman umpama bunganya warna putih semuanya, nggak ada kuning, nggak ada merah dan yang lainnya, apakah indah? Mungkin tidak akan indah. Maka Tuhan di sini adalah Tuhan Maha menciptakan keindahan itu berbagai macam. Maka di ayat lain mengatakan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, bahwa manusia, Tuhan itu menciptakan manusia itu berlaki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Lita'arofu, adalah untuk saling kenal, saling menyayangi dan seterusnya dan seterusnya. Itu dari sudut Islam seperti itu. Makanya kita menghimbau dan berharap kita hidup di dunia ini wabil khusus, yaitu masyarakat Buleleng, bagaimana kita bisa hidup rukun, damai, hidup berdampingan. Nah, kita wujudkan toleransi. Saya yakin hidupnya akan bahagia, kemanapun akan nyaman dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin itu sementara dulu. Ya baik, ini juga sejalan seperti apa disampaikan Pak Semarawan begitu ya. Banyak sekali nilai-nilai positif yang bisa kita ambil pada saat kita menerapkan toleransi ini. Saya mau ke Pak Gede Madimetre. Bapak, kalau berbicara tentang toleransi tadi juga sudah disampaikan memang manfaatnya banyak sekali begitu ya. Dan bagaimana kemudian menyadarkan nilai ini agar dipahami oleh semua umat, bukan hanya untuk umat Hindu, kemudian juga untuk umat Islam. Apa yang harus kita lakukan begitu ya Pak sebagai hot point-nya begitu agar mempunyai pemahaman yang sama, persepsi yang sama, maka toleransi ini akan bisa diwujudkan untuk semua umat beragama. Silakan Pak Metre. Ya, terima kasih Mbak Rizka. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama, saya ingin menyampaikan bagi warga penganut Hindu, selamat menyambut dan merayakan Hari Raya Nyepi 1947 Saka tahun Masehi 2025 yang nanti akan terjadi dirayakan puncaknya pada tanggal 29 Maret tahun 2025. Dan perayaan Hari Nyepi tahun ini beririsan dengan Hari Raya Idul Fitri yang dirayakan oleh saudara-saudara kita umat Muslim. Nah, yang menyebabkan ini dua hari raya ini perlu mendapat perhatian, perlu pengaturan, itu adalah karena Hari Raya Nyepi itu, puncak perayaannya itu ada pengendalian diri yang sangat spesifik, berbeda dengan kehidupan sehari-hari. Pengendalian diri yang spesifik itu adalah melalui catur berata penyepian. Itu sangat spesifik pengendalian dirinya, tidak seperti kehidupan biasa sehari-hari, dan itulah yang perlu pengaturan.
membutuhkan pemahaman tentang toleransi dan kerukunan. Gitu. Ya. Kalau tidak ada pemahaman tentang toleransi dan kerukunan, maka 2 hari raya itu tidak akan bisa berjalan bersama. Gitu. Nah, seperti tadi pertanyaan Mbak Rizka, apa yang perlu dilakukan implementasinya dalam kehidupan supaya toleransi dan kerukunan itu berjalan, Ya. tidak hanya di tataran ajaran agama, kan itu Ya. tadi arahnya. Ya. Nah, saya ingin memulai kalau tadi Pak Kepala Kantor Kementerian Agama sudah memaparkan dari sisi itu memang tugas dan fungsi Kementerian Agama mewujudkan toleransi itu. Bahkan yang menjadi program unggulan Kementerian Agama itu kan moderasi beragama. Ya. Dan Pak Haji juga sudah menyampaikan dari ajaran Islam. Saya memulai dari ajaran Hindu gitu. Teks yang sangat mendasar untuk diikuti, diimplementasikan dalam mewujudkan toleransi dan kerukunan itu adalah Maha Upanishad gitu. Kalau disampaikan dalam satu kata itu Vasudewa Kutumbakam, yang maknanya itu adalah bahwa sesungguhnya alam semesta beserta penghuninya ini adalah bersaudara. Itu makna singkat satu kata itu. Kalau ingin memaknai yang lebih luas berupa kalimat seperti ini, kalimat dari Maha Upanishad itu, pemikiran yang hanya memandang bahwa hanya saudara sendirilah saudara, itu adalah pemikiran yang dangkal dan sempit gitu. Pemikiran yang bijaksana dan berwawasan luas itu adalah alam semesta beserta isinya itu sesungguhnya bersaudara. Nah, itu. Nah, dari sanalah kemudian diperlukan penjabaran terhadap teks itu. Kalau di Bali dipadukan dengan tradisi Bali, itulah kemudian menjadi Trihitokarana gitu. Hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, hubungan harmonis manusia dengan sesama manusia, dan hubungan harmonis antara manusia dengan alam semesta. Dan Hari Raya Nyepi ini berkaitan, teks mendasarnya yaitu memang Hari Raya Nyepi ini merupakan perayaan Tahun Baru Saka, itu yang dirayakan oleh umat Hindu. Tetapi sesungguhnya praktek implementasi dari perayaan itu adalah dalam rangka penyelamatan alam semesta beserta isinya gitu. Nah, bagaimana bisa dipahami penyelamatan alam semesta beserta isinya melalui catur berata penyepian? Gitu. Nah, kita mulai saja dari berata yang pertama, amati geni. Gitu. Implementasinya adalah sebagai penganut Hindu, pada saat Hari Raya Nyepi itu kita tidak menyalakan api, termasuk dengan turunan api itu tidak menghidupkan listrik, tidak mengoperasikan peralatan yang memakai listrik gitu. Nah, dari sisi itu saja berapa sudah penghematan, tidak ada pembakaran batu bara, tidak ada pembakaran minyak bumi, itu akan mengurangi polusi yang bersumber dari pembakaran itu. Nah, kemudian kalau pabrik juga tidak bekerja, tidak akan ada polusi udara gitu. Mesin-mesin tidak hidup, juga tidak ada polusi udara. Orang-orang tidak bepergian, juga akan mencegah polusi. Nah, kalau di kota-kota besar di negara maju,
bisa 1 jam saja tidak menghidupkan listrik itu sudah luar biasa mencegah polusi. Apalagi bisa seperti di Bali 24 jam tidak melakukan itu. Betapa luar biasanya polusi itu bisa dikendalikan. Nah itu baru dari sisi amati geni saja. Dilanjutkan ke amati karya, dilanjutkan tidak melakukan bepergian, amati lelunguan, dilanjutkan dengan tidak menikmati hiburan. Betapa polusi itu bisa dikendalikan melalui hari raya Nyepi selama 24 jam. Nah, itu realitas fisik seperti itu, belum secara etika dan moralitas betapa luar biasanya itu. Nah, dengan demikian memang itu merupakan perayaan hari raya Nyepi sebagai hari raya umat Hindu, tetapi yang dilakukan itu adalah penyelamatan alam semesta beserta penghuninya itu. Nah, dari situ secara fisik. Dan secara doa-doa juga, kalau umat Hindu itu berdoa, doanya tidak hanya untuk kepentingan umat Hindu, tetapi kepentingan seluruh umat manusia, seluruh penghuni bumi. Seperti itu. Itulah yang tidak hanya secara ajaran agama, tetapi juga secara realitas fisik. Nah, bagaimana umat Hindu mengajarkan supaya apa yang ada di ajaran agama itu diwujudkan dalam tindakan. Itulah ada ajaran Trikaya Parisuddha. Apa yang diketahui di pikiran sebagai pengetahuan itu diwujudkan dalam bentuk wacana, disampaikan, diwujudkan dalam bentuk sikap, dan diwujudkan dalam perilaku. Itulah cara susastra Hindu mengajarkan umat Hindu apa yang ada di pikiran sebagai pengetahuan supaya diwujudkan dalam tindakan. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Maitre, ini memang dijelaskan secara komprehensif untuk bisa mewujudkan nilai-nilai yang memang harus kita lakukan, toleransi termasuk juga Pak Maitre ya. Kita sapa pendengar di 24644 yang ingin bergabung, ingin menyampaikan aspirasinya terkait dengan topik bahasan kita di pagi hari ini, begitu terkait dengan menjaga toleransi umat beragama dalam perayaan Nyepi dan Idul Fitri. Mendengar, kami nantikan atensi Anda di 24644, kemudian juga di 32762 serta di 32676. Kita sapa, selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Pak Anggas. Ya. Oke, silakan Pak Anggas. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Anggas yang aktif selalu. Ya, yang selalu memberikan masukan nanti kalau memang perlu, kalau dibutuhkan. Terus Pak Anggas. Ini dengan Pak Maitre saja ya. Ada bertiga ini. Ada Pak Ali Mustafa dan juga ada Pak Sumarawan nih ke Pak Anggas. Oh, assalamualaikum Pak Haji Mustafa. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu. Amin. Marawan juga semoga. Om Swastiastu, Pak Anggas. Begini, jadi kan saya singkat saja. Banyak sekali problematiknya tadi. Saya orang Hindu dan kadang-kadang saya miris dengan orang Hindu selalu melanggar. Ini dari bawah ini. Amat dilangon, amat dikari. Coba nanti tokoh agama Hindu selama ini bersurat kepada Kapolres atau Kapolda, setiap ada tajen di pada penyepian, mohon diproses dengan hukum. Ini surat ini tidak pernah ada di tokoh agama Hindu. Makanya Polda Bali dan Polres itu tidak berani menangkap. Oh, ini soal adat, bukan kewenangan kami. Begitu. Karena apa? Mestinya harus tokoh Hindu ini, entah itu PAD, entah itu MADB, harus bersurat kepada ini Polda Bali atau Polda setempat, bersurat agar siapapun yang melakukan pelanggaran pada saat ini penyepian, dia harus diproses dengan hukum. Nah, ini dasar bertindak dari Polda ini surat dari BAD atau dari tokoh agama. Selama ini tidak ada. Jangan munafik ngomong seperti yang lain. Saya orang itu, saya giat sekali mengusulkan ada, tetapi ya kita sendiri tidak bisa menghargai agama kita sendiri. Saya ada dokumen-dokumen penting itu yang harus dibawakan biar dengar masyarakat di Buleleng. Banyak sekali orang Hindu melanggar pada saat itu ada tajian, didiamkan itu.
Jangan salahkan orang lain diketatkan. Itu tolong dicatat itu ya. Saya terus terang miris sekali mendengar ketika ada orang keluar yang lain disiplin, kita orang ini tidak disiplin. Sekian, terima kasih. Om, Santi, Om. Pak Anggas, terima kasih Pak Anggas. Terima kasih Pak Anggas. Iya, baik, ada beberapa hal juga yang memang dikatakan oleh Pak Anggas yang juga menjadi perhatian kita semua ya Pak Maitre ya. Nanti juga akan dijawab oleh Pak Maitre, kemudian Pak Sumarawan dan juga Pak Ali Mustafa. Untuk Anda yang lain pendengar, kami masih buka untuk atensi Anda di 24644, silakan kami nantikan. Dan bukan hanya di via telepon saja, Anda juga bisa ikut bergabung di WhatsApp Pro 1 RRI Singaraja di 081139999790, dan juga Anda bisa menyematkan komentar Anda di RRI Singaraja Official. Kami nantikan untuk atensi Anda hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita tanggapi dan sebelum kita baca lagi untuk beberapa komentar yang sudah masuk, kita akan jeda sejenak dulu dengan iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kanal informasi dan inspirasi terus ada. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, dan kita juga masih dalam dialog Hai Balik Ken untuk pagi ini bersama dengan ketiga narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Kita masih berbincang bersama dengan Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Buleleng, Bapak Egede Sumarawan SEMPDH, dan juga Ketua MUI Kabupaten Buleleng, Bapak Ali Mustafa SAG MHI, serta juga ada Ketua PHDI Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Egede Made Maitre MSI. Dan terima kasih untuk Pak Anggas yang tadi sudah bergabung memberikan beberapa masukan ini terkait dengan toleransi, terutama pada saat penyelenggaraan Nyepi begitu ya. Tadi dari pantauan Pak Anggas memang masih ada beberapa yang tidak mentaati apa yang memang harusnya dilakukan pada saat perayaan Hari Raya Nyepi, dan bagaimana kemudian bisa membuat dalam tanda kutip jera begitu ya, dipaksa untuk tetap mengikuti aturan begitu, mungkin dengan sanksi-sanksi yang ada dan lain-lain begitu. Nah, sebaiknya seperti apa dengan adanya kondisi semacam ini di masyarakat? Saya mau ke Ketua PHDI terlebih dahulu, nanti juga ditambahkan oleh Ketua MUI dan juga Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Silakan Pak Gede Made Maitre. Ya, pertama
saya sampaikan terima kasih kepada Pak Anggas, ini umat Hindu yang sangat memberi perhatian terhadap perilaku umat Hindu dalam menjalankan hari raya agamanya, dan termasuk juga dalam melaksanakan ajaran agamanya secara umum. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Anggas. Pertanyaan yang nadanya kurang lebih seperti itu memang sering muncul pada setiap pertemuan, baik berkaitan dengan toleransi beragama maupun pertemuan yang khusus berkaitan dengan pelaksanaan ajaran Hindu. Termasuk kami kemarin waktu FKUB datang ke Grogak bersama-sama, ada juga Bapak Ketua MUI, saudara saya Bapak Haji Ali Mustafa. Usul yang kurang lebih senada juga muncul, sehingga pada saat kemarin saya sudah merespon. Nah, supaya kita sebagai umat Hindu yang di Bali memang mayoritas, tapi secara nasional itu minoritas, kitalah yang pertama-tama memulai menaati, melaksanakan ajaran agama kita dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Kita yang menunjukkan lebih dulu melaksanakan ajaran agama kita, sehingga kita pantas minta toleransi saudara kita yang lain gitu. Kalau kita yang tidak melaksanakan ajaran agama kita, bagaimana kita minta toleransi saudara-saudara kita yang lain gitu. Nah, selalu itu saya sampaikan. Nah, tugas kami dari Majelis Umat Hindu adalah menyampaikan ajaran agama itu kepada seluruh umat Hindu. Kalau berkaitan dengan toleransi, bersama-sama dengan pimpinan umat lain, bersama-sama menyosialisasikan tentang toleransi. Nah, lebih dari itu berkaitan dengan pengaturan tata perilaku warga masyarakat. PHDI itu bukanlah lembaga penegakan hukum gitu. PHDI itu adalah lembaga atau majelis umat yang berkewajiban membina umat Hindu dari sisi ajaran agama gitu. Nah, PHDI tidak memiliki perangkat untuk melakukan penegakan hukum, termasuk juga tidak memiliki kapasitas agar aparat hukum supaya menindak pelanggar agama atau perilaku yang tidak sejalan dengan ajaran agama. Itu bukan kapasitas dari Parisade Hindu Dharma Indonesia gitu. Jadi kita berada di tugas pokok dan fungsi masing-masing gitu. Nah, misalnya supaya kita tidak saling saling menunggu, kalau di Bali itu kan ada dari sisi pelaksanaan agama, penyampaian ajaran agama itu ada parisade. Dari sisi pengaturan umat Hindu itu ada desa adat. Antara desa adat dan parisade, kalau di Buleleng saya sepakat dengan majelis desa adat itu mesebau gitu. Itu sudah disampaikan. Parisade mengisi ajaran agamanya dari sisi perilaku umat, pengaturan umat itu ada di desa adat. Nah, kemudian berkaitan dengan Negaro Mawotate, tadi Kementerian Agama sudah menyampaikan juga bagaimana umat itu berperilaku dari sisi ketatanegaraan, itu pengaturannya ada di Kementerian Agama itu. Nah, itulah perlu kita saling berkoordinasi melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Saya rasa seperti itu, kita tinggal perlu koordinasi, dan dari sisi negara juga memiliki aparat penegak hukum. Nah, di aparat penegak hukum ada yang namanya delik aduan, ada yang
namanya tanpa aduan pun bisa ditindak gitu. Kan tidak harus ada pengaduan gitu, tidak harus ada permintaan. Apalagi kalau yang tidak punya kapasitas melakukan permintaan kan gitu. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Petra, ini juga penting untuk menjadi pengingat kita bahwa memang koridornya ada masing-masing ada begitu ya. masing-masing, Tapi ya. itu tadi poinnya adalah bagaimana kita ingin meminta toleransi umat lain kalau kita sendiri tidak melakukan begitu ya yang sebaiknya kita lakukan. Dan itu disampaikan oleh Pak Risado. Mari kita taati ajaran agama kita sehingga kita pantas minta toleransi saudara-saudara kita yang lain gitu. Baik. Terima kasih Pak Petra. Kita ke Pak Ali Mustafa sebelum nanti kita ke Pak Kepala Kantor Kementerian Agama. Dari pertanyaan ataupun dari apa yang disampaikan oleh Pak Anggas tadi, ada yang ingin disampaikan mungkin untuk tambahan tanggapannya Pak Ali? Iya. Terima kasih Mbak. Waktu yang telah diberikan tadi sudah memang pertanyaan Pak Anggas luar biasa ini Pak. Iya. Dan ini tadi sudah disampaikan, dijelaskan oleh Pak Ketua PADI. Kami dari Majelis Ulama tadi di awal memang sudah kami sampaikan bahwa kita hidup itu tidak mungkin hidup sendirian. Iya, betul. Dan tidak mungkin kita hidup seperti di hutan. Kan, gitu ya. Mungkin kanan kiri kan tidak mesti, dan itu tidak harus kita ngumpul muslim dengan muslim ke semuanya. Mungkin dari ada agama lain dan sebagainya. Maka disitulah harus ada satu sama lain saling menghargai. Umat Islam berkeyakinan sesuai dengan kitab sucinya di Al-Quran tadi itu, seandainya Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi itu berkehendak di dunia ini satu warna saja, satu agama saja, bisa itu diciptakan. Tapi Tuhan berkehendak bahwa variasi, ada agama Islam, ada agama lain, dan yang lain-lainnya itu di Indonesia ada 6 agama kan itu. Itu tujuannya apa? Lita'arofu, saling kenal, saling kasih sayang satu sama lain. Nah ini harapan kita. Maka di hari raya Nyepi nanti umat Islam sudah siap insya Allah untuk artinya apa yang disampaikan melalui seruan bersama bahwa kita umat Islam tidak melakukan sebagaimana yang tadi sudah diuraikan oleh Bapak Ketua PADI, amati geni, lelanguan dan seterusnya itu. Maka umat Islam pun waktu hari raya Nyepi itu masih ada 2 hal. Mungkin masih dalam suasana puasa terakhir, atau mungkin puasa kurang 2 hari. Karena kita di umat Islam akan berhari raya itu menurut hitungan memang tanggal 31. Tapi kita di umat Islam itu selain kita menghitung bahwa bulan itu keluarnya artinya munculnya itu tanggal 1 itu hari apa, maka diadakan yaitu isbat, sidang isbat. Jadi ru'yatul hilal, melihat bulan. Maka itu akan dilakukan nanti tanggal 29 pas Nyepi itu. Jika tanggal 29 ternyata bulan itu tanggal 1 Syawal itu muncul, maka besoknya harus berhari raya umat Islam. Maka sesuai dengan seruan yang sudah kita buat semua agama, itu umat Islam silakan melaksanakan takbir, dikasih kapling untuk melaksanakan takbir itu tanggal 29 dengan catatan yaitu di tempat ibadah terdekat dengan berjalan kaki menuju tempat ibadah itu, bukan berjalan kaki keliling bukan, tapi berjalan kaki menuju tempat ibadah terdekat dengan tidak menggunakan kendaraan dan juga tidak menggunakan pengeras suara. Kalau malam itu menggunakan penerangan sangat terbatas. Nah, itu kapling yang diberikan sesuai dengan kesepakatan kita. Nah, itu jika nanti hari rayanya itu jatuh tanggal 30. Tapi kalau hari rayanya tanggal 31, saya kira tidak ada masalah. Nah, itu. Dan perlu kami sampaikan juga kegiatan-kegiatan Idul Fitri itu
saya kira ini sudah menjadi tradisi umat Muslim. Takbiran itu memang sudah membudaya kita, maka memang itu juga selain itu menjadi tradisi, memang ada tuntunannya di dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam itu, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Jika telah disempurnakan, telah ditentukan bahwa besok hari raya, maka perbanyaklah mengucapkan takbir. Nah, itu mengucapkan takbir atau bertakbir itu. Maka umat Islam kalau sudah disampaikan pemerintah mengumumkan besok hari raya, secara otomatis tanpa diberitahu pasti umat Islam itu akan bertakbir, memperbanyak takbir. Nah, inilah tadi itu kita sudah, walaupun hari raya Nyepi, tetap umat Islam melaksanakan takbiran, tapi dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam kesepakatan seruan FKUP. Baik. Terima kasih Pak Ali atas tanggapannya. Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, silakan Pak bisa memberikan tanggapan. Baik, terima kasih. Ini masih terkait dengan Pak Anggas ya. Oke. Pak Anggas yang saya hormati, Om Swastiastu, Pak Anggas ya. Pertama saya menyampaikan terima kasih Pak Anggas sudah bersama kita pada pagi menjelang siang hari ini ya, dalam rangka kita berbincang terkait dengan bagaimana kita memelihara toleransi umat beragama kan itu ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Ketua PADI dan Pak Ketua MUI, Pak Ketua PADI itu kan memang kalau tidak salah saya menyampaikan siapa bertugas apa kan itu ya. Dalam hal ini kan kita masing-masing memiliki tupoksi kita, nah kan gitu. Kemudian Pak Ketua MUI menyampaikan ada beberapa yang dari pembicaraan beliau tadi itu saya simak itu ada yang menyebut kata pemerintah, nah, kan itu. Nah dalam hal ini pemerintah ya Mbak Rizka yang saya hormati ya, bahwa tentu pemerintah juga hadir ya terkait dengan bagaimana untuk melaksanakan amanat undang-undang kan begitu. Kalau undang-undang dasar menyebutkan ya pasal 29 ya Pak Doktor ya, bahwa negara Indonesia itu berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian negara menjamin ya untuk umatnya memeluk agamanya masing-masing menurut keyakinannya dan melaksanakan keyakinan itu sesuai dengan keyakinannya kan gitu ya. Nah dalam hal ini pemerintah ya di Indonesia itu hadir juga ya, artinya pemerintah tidak intervensi, kemudian juga pemerintah tidak hadir gitu kan, tapi pemerintah hadir. Nah hadirnya di mana kan begitu. Nah terkait dengan umat beragama dalam melaksanakan ibadah untuk memuja Tuhannya masing-masing, itu pemerintah tidak mencampuri kan begitu, karena sudah ada undang-undang dasarnya bahwa diberikan kebebasan untuk melaksanakan ibadahnya sesuai dengan agamanya dan keyakinannya masing-masing. Yang diatur oleh pemerintah adalah bagaimana lalu lintas umat beragama ini gitu, lalu lintas umat beragama ini. Nah dalam rangka untuk mengatur lalu lintas umat beragama ini ya itu sudah ada di dalam pendirian Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah di sana ada Kementerian Agama, kemudian ada pemerintah daerah itu sendiri gitu ya, baik di kabupaten maupun di tingkat provinsi. Kemudian ada majelis-majelis agama yang ada di Indonesia terkait dengan agama yang diakui di Indonesia. Nah ini terbentuk dalam satu Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah inilah yang sesungguhnya pemerintah hadir bagaimana mengatur lalu lintas kehidupan beragama itu. Salah satu contohnya mungkin dalam tata cara pendirian rumah ibadah, nah kan itu. Nah terkait dengan perayaan Hari Suci Nyepi ini ya, kami dari Kementerian Agama ya terima kasih ya kepada seluruh majelis-majelis agama, kemudian PHDI juga yang kemudian pada saat beberapa hari yang lalu sudah merilis gitu ya terkait dengan seruan bersama dari Forum Kerukunan Umat Beragama yang sudah ditandatangani dan kita sudah sosialisasikan bersama gitu Pak Haji ya, kemudian sama dengan Pak Ketua PHDI juga.
bahwa di sana pemerintah juga hadir gitu ya. Dalam hal ini misalnya tadi sampaikan terkait dengan penentuan 1 Syawal Pak Haji ya. 1 Syawal ya, 1 Syawal. Nah, di sana pemerintah akan melaksanakan sidang isbat namanya ya. Kapan ya akan dilaksanakan Hari Raya Idul Fitri itu, apakah tanggal 30 atau tanggal 31 kan gitu ya. Nah, tanggal 30 pun tanggal 31 itu kan tidak ada masalah Pak. Jadi kan kalau memang tanggal 30 berarti malam takbiran, kemudian umat teman-teman umat muslim itu melaksanakan di tanggal 29. Tapi karena memang sudah kita terbiasa dengan toleransi beragama, apa yang sampaikan Pak Haji tadi ya, itu yang harus kita laksanakan. Nah, saya pada itu Mbak Rizka ya, saya berharap dalam perayaan Hari Suci Nyepi ini kepada umat sedharma ya dimanapun umat sedharma berada, bahwa disampaikan tadi oleh Pak Ketua PADI ya, intinya dalam Hari Raya Nyepi ini adalah bagaimana kita melaksanakan pengendalian diri dan melaksanakan mulat sarire yang disebut dengan catur berate penyepian ya, amati geni, amati kari, amati lelanguan, dan amati lelungan kan gitu. Nah, amati itu adalah untuk bagaimana kita mengintrospeksi, bagaimana kita untuk mengendalikan diri ya, termasuk juga ya, kalau kita ingin dihormati dan dihargai, mari kita menghormati dan menghargai diri sendiri. Nah, kan itu ya. Kalau kita ingin menghargai dan menghormati orang lain dan dihormati dan dari orang lain, mari kita hargai dan hormati diri sendiri. Kalau Hari Raya Nyepi nunas sapunapi mangde catur berarti penyepian ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu Mariska ya. Baik, terima kasih Pak Kepala, sudah ditanggapi dengan sangat lengkap ya untuk Pak Anggas. Terima kasih atas masukannya dan juga semoga menjadi pemahaman untuk pendengar yang lain, umat beragama yang lain, terkait juga dengan andil masyarakat untuk menjaga toleransi dalam 2 perayaan Hari Raya besar. Terima kasih untuk atensi Anda. Mohon maaf tidak bisa kita buka kembali di 24644. Kita akan buka kembali mungkin nanti di event yang berbeda, di momen yang berbeda begitu ya Pak Kepala. Sebelum kita tutup untuk dialog Hai Bali Ken-Ken, kita akan dengarkan closing statement singkat dari ketiga narasumber kita. Mungkin bisa diawali dari Bapak terlebih dahulu untuk closing statement Pak. Baik, saya dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng ya. Pertama mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Suci Nyepi ya, atau Rahajeng Nyangre Rainan Suci Nyepi ya, sakewarse siu 900 petang dase pitu atau 1947 tahun Saka dan 2025 tahun Masehi. Semoga dengan perayaan Hari Suci Nyepi ini ya, kita semua ya, umat beragama dan khususnya umat sedharma itu menjadikan diri kita ini adalah orang-orang yang berkualitas, artinya orang-orang yang penuh dengan kecintaan ya, baik dengan cinta terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, Ida Sang Dewasa, cinta dengan sesama, dan bagaimana juga kita cinta dengan alam semesta kita. Kemudian yang kedua, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya 1446 Hijriah kepada umat Islam ya, yang sebentar lagi akan merayakan Hari Idul Fitri dan tentu selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga perayaan Hari Suci Nyepi dan perayaan Hari Raya Idul Fitri ini dapat berjalan dengan baik, dapat dengan lancar. Dan tentu semoga tingkat toleransi kita itu bisa akan berkembang. Baik, terima kasih Pak Kepala atas closing statementnya. Pak Ali silakan. Kami dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Buleleng yang pertama mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi 1947. Mudah-mudahan dengan Hari Raya Nyepi ini yang tahun ini senantiasa kita diberikan hidayah petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan bagi umat Islam sama dengan Pak Kepala, kami dari Majelis Ulama juga menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446
Hijriah, yang insya Allah nanti tanggal 30 atau tanggal 31 kita nunggu keputusan pemerintah sidang isbat itu. Nah, cuman harapan kita, mari umat Islam hasil gemblengan dalam selama bulan Ramadan itu untuk menjadi orang yang muttaqin, mari kita aplikasikan yaitu hari raya Nyepi dengan hari raya Idul Fitri yang beririsan itu kita wujudkan toleransi beragama di antara kita saling menghargai sehingga kita bisa hidup rukun, damai, sejahtera. Baik, terima kasih Pak Ali ya. Terima kasih Pak Haji untuk closing statementnya. Pak Gede Demetrius, silakan Pak. Ya, terima kasih. Pertama untuk saudara-saudara saya umat Muslim, selamat menunaikan ibadah puasa yang masih beberapa hari dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga saudara-saudara saya mencapai tujuannya dengan berpuasa dan merayakan Hari Idul Fitri. Nah, bagi saudara-saudara saya penganut Hindu, mari kita memahami bahwa perayaan Hari Raya Nyepi ini sesungguhnya bukan semata-mata perayaan Hari Hindu, tetapi adalah memuliakan alam semesta beserta penghuninya. Dengan memahami memuliakan alam semesta beserta penghuninya, kita sebenarnya sudah akan mampu bertoleransi. Matur suksemo, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gede Demetrius untuk closing statementnya. Dan dengan berakhirnya closing statement tadi, berakhir pula untuk dialog kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk atensi Anda pendengar. Dan untuk Anda yang akan merayakan Hari Raya Nyepi, selamat nanti merayakan Hari Raya Nyepi. Dan juga selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri untuk Anda yang juga merayakannya. Dari selamat. Jalan Gajah Mada, saya pamit pendengar. Tetaplah bersama kami untuk mengikuti acara-acara lainnya. Saya Rizka Desiantra, selamat pagi. Om Santi Om.